waifumu lollipop. Nah, nek wibu kan biasanya kayak gitu. Waifumu lollipop ya mas, kan ya agak gimana gitu. Waifu kok lollipop. Halo guys, welcome to Wibu Merapat. Ngobrol nggak penting-penting amat. Oke guys, jadi kali ini kita akan nge-review anime. Kira-kira nih anime apa yang akan di-review? Ada yang punya tebakan? Ya, jadi anime yang akan kita review kali ini adalah anime Akame ga Kill. Ya, Akame ga Kill itu anime apa sih? Akame ga Kill sendiri itu punya genre yaitu action dan fantasi, teman-teman. Jadi dia dirilis tahun 2014 oleh studio White Fox. Ya, White Fox tuh salah satu yang menurut saya tuh studio yang bisa dibilang dia ngeluarin anime-anime yang bagus. Salah satu contoh lainnya adalah anime Re:Zero, kalau teman-teman tahu. Kita masuk aja langsung ya ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah apa sih yang membuat anime Akame ga Kill itu relate atau nyambung sama dengan kondisi di negara kita saat ini. Apa ya kira-kira? Oke, jadi simpel dulu ya guys. Jadi di Indonesia kan belakangan ini tuh sedang ramai demo. Pemerintahnya itu kan bisa dibilang kurang pro ke rakyat ya. Mungkin jadi rakyat itu kan jadi istilahnya kenapa kami tidak dibela, kenapa yang katanya demokrasi dari rakyat untuk rakyat itu kok malah jadi rakyat untuk siapa teman-teman? Belakangan ini kan sedang ramai demo di negara kita ya. Terus apa korelasinya anime Akame ga Kill sama demo atau isu-isu yang ada di Indonesia saat ini? Akame ga Kill sendiri itu punya cerita di mana ada tokohnya yang bernama Tatsumi. Ya, jadi Tatsumi itu adalah seorang pemuda desa yang dia tuh mencoba untuk pergi ke kota atau ke ibu kota, ke kerajaan lah. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk dia tuh mau membantu desanya, mau memajukan desanya. Ya, tujuannya baik ya teman-teman. Jadi kan di situ dia punya tujuan yang baik. Dia ke ibu kota kerajaan untuk mengembangkan desanya, membantu istilahnya keluarganya, kehidupannya dia supaya meningkat lebih baik. Jadi setelah itu ya dia berangkat menuju ke kerajaan, ibu kota kerajaan. Oke, jadi setelah Tatsumi itu sampai di situ, dia itu ketemu sama salah satu karakter, yaitu salah satu member dari Night Raid. Night Raid itu apa sih? Night Raid itu sendiri adalah organisasi yang bisa dibilang dia melawan pemerintah yang korup di anime Akame ga Kill. Loh, kenapa? Karena pemerintahan di anime Akame ga Kill itu bisa dibilang pemerintahannya korup, jahat, dan semena-mena terhadap rakyatnya. Sampai keluarlah sebuah kumpulan orang-orang yang itu tuh dia nggak terima. Akhirnya dia mau melawan pemerintahan yang korup, istilahnya mau membersihkan lah. Namanya adalah Night Raid. Tadi kembali ke Tatsumi. Tatsumi sendiri nanti akan bertemu dengan salah satu member Night Raid yang namanya tuh Leone atau Leon. Jadi dia tertipu. Setelah dia tertipu tuh ya dia uangnya habis, dia nggak punya uang. Akhirnya dia terpaksa tidur di jalan. Ya, dia terpaksa tidur di jalan sampai singkat cerita dia bertemu sama salah satu bangsawan. Yang pada awalnya Tatsumi itu menganggap bahwa ternyata bangsawannya baik, aku ditolong, aku dibaikin. Tapi ternyata nggak seindah itu teman-teman. Ya, realita kan menyakitkan ya kalau orang-orang bilang. Sampai akhirnya Tatsumi tadi tahu bahwa ternyata bangsawan yang ada di ibu kota kerajaan itu tuh ternyata korup, ternyata busuk kurang lebihnya. Jadi Tatsumi merasa kecewa karena dia datang dengan niat yang baik, yaitu ingin memajukan desanya, dia ingin membantu desanya, memperbaiki perekonomian desanya atau bahkan meningkatkan taraf kehidupannya, tetapi kok malah yang dia awalnya anggap itu tuh baik ternyata nggak sesuai dengan realita teman-teman. Karena dia merasa kecewa ya dengan pemerintahan yang korup, jadi dia bergabung sama Night Raid dan akhirnya dia melawan pemerintah atau kerajaan itu dengan Night Raid itu tadi. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Jadi di segmen yang kali ini itu adalah menceritakan mengenai rangkuman dan juga apa sih yang menjadi suatu hal yang viral dari anime Akame ga Kill. Oke, kita masuk ke rangkuman dulu ya teman-teman.
Jadi inti cerita dari anime Akame ga Kill itu tentunya itu tadi, ada seorang pemuda bernama Tatsumi, dia datang ke kerajaan dengan tujuan yang baik, tetapi setelah dia datang ke kerajaan dia menyadari bahwa ternyata realitanya di sana itu tidak seperti yang dia bayangkan. Ternyata pemerintahnya itu korup, tidak baik, busuk, sehingga dia merasa kecewa dan dia akhirnya bisa bilang dia direkrut oleh Night Raid. Night Raid-nya dia adalah organisasi yang istilahnya menentang, melawan pemerintah yang korup itu tadi, bertujuan untuk membersihkan para istilahnya orang-orang ini dia yang korup ini tadi, kayak ya itulah. Jadi setelah itu tadi makanya kan Tatsumi bergabung sehingga dia istilahnya kayak dia melawan pemerintah yang korup itu tadi bersama dengan Night Raid. Oke, di dalam Night Raid itu ada siapa aja sih membernya? Tentunya membernya ada banyak yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu-satu ya karena terlalu banyak. Untuk contoh aja beberapa member Night Raid itu seperti Akame, sesuai nama animenya Akame ga Kill. Terus Tatsumi tentunya dia masuk ke Night Raid. Terus ada namanya Leone. Dari masing-masing ini tadi guys, nanti mereka akan melawan, istilahnya kan kalau pemerintah itu kan juga punya ini ya, tentara ya. Pemerintah juga punya tentara, mereka kan nggak cuman diam aja kalau diserang tentunya. Siapa sih tentara pelindungnya? Tentara pelindung pemerintah itu siapa? Ya, tentara pelindung pemerintahnya itu namanya adalah Jaegers. Jaeger tulisannya. Wah, kayak anime sebelah nih, yang bisa jadi gede-gede. Jadi mereka tuh pasukan-pasukan khusus dari pemerintah yang tugasnya adalah untuk melindungi pemerintah dan melawan Night Raid ini tadi, supaya istilahnya kayak nggak semena-mena gitulah ya, kayak kebaikan versus dengan keburukan, bisa dibilang seperti itu mungkin ya. Antara Jaegers dan Night Raid, mereka ini tuh punya semacam senjata tentunya. Nah, di anime Akame ga Kill senjatanya itu disebut dengan namanya Teigu, Teigu, Teigu. Nah, Teigu itu apa teman-teman? Teigu itu adalah sebuah senjata ya, atau relik lah, relik yang itu tuh punya sebuah kekuatan khusus yang itu tuh bisa dipakai oleh orang-orang atau prajurit yang tuh memang punya semacam kemampuan yang kuat lah intinya. Dia harus kuat untuk memakai Teigu ini. Nah, masing-masing member dari Night Raid maupun Jaegers itu tadi punya Teigu. Jadi istilahnya kayak Teigu lawan Teigu, power lawan power, sama-sama kuat teman-teman. Tergantung pilot. Contoh dari beberapa Teigunya ya, itu dari Tatsumi. Tatsumi itu punya Teigu yang namanya Incursio. Nah, Incursio itu apa? Incursio itu adalah Teigu yang itu bisa dibilang kayak Demon Armor atau armor armor iblis yang tapi wujudnya itu pedang pendek. Yaitu pedang pendek yang kekuatannya masih tersegel teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin bisa dibilang itu kekuatannya ngeri ya kali. Akame itu juga punya Teigu teman-teman. Jadi Akame sendiri itu punya Teigu yang bernama Murasame. Murasame itu apa? Murasame adalah pedang. Dia tuh wujudnya pedang yang punya power bisa dibilang tuh bisa membunuh lawan atau musuhnya tuh dengan satu kali tebasan saja. Wow, OP ya. Oke, yang berikutnya Leone. Jadi Leone itu punya Teigu yang namanya Lionel. Lionel sendiri itu wujudnya adalah sebuah sabuk. Sabuk yang dia tuh punya semacam power untuk meningkatkan regenerasi, kekuatan, dan kelincahan dari penggunanya. Jadi bisa dibilang kayak ngebuff lah. Itu tuh untuk ngebuff penggunanya seperti itu. Tentunya masih ada dan banyak ya Teigu-Teigu lain dari masing-masing anggota dari Night Raid maupun Jaegers yang terlalu banyak. Mungkin untuk lebih jelasnya kan teman-teman nanti bisa lihat saja animenya. Setelah tadi bahas Teigu ya teman-teman, Teigu sendiri adalah relik tadi. Kita lanjutkan ceritanya. Jadi intinya kan setelah Tatsumi bergabung kan otomatis dia akan melawan kerajaan yang korup ini tadi. Jadi Night Raid versus Jaegers itu tadi ya, Jaegers itu tadi. Tatsumi ditugaskan untuk tentunya dalam misi-misi yang itu tuh entah itu nanti membunuh istilahnya kayak bangsawan-bangsawan yang korup, terus aristokratnya, pemerintah yang lain yang korup juga seperti itu ya. Jadi ada ini namanya Perdana Menteri Honest tulisannya Honest itu. Dia tuh Perdana Menteri yang bisa dibilang dia mencuci otak atau mungkin efek buruk lah. Dia tuh memberikan efek buruk untuk kerajaan yang ada di Akame ga Kill. Jadi dia tuh mempengaruhi, dia tuh menyebarkan hal-hal negatif yang itu tentunya akan membuat ibu kota kerajaan itu semakin nyungsep karena itu tadi ya. Jadi mereka tentunya akan itu tadi istilahnya kayak mau memburu menteri yang tadi, Menteri Honest itu.
untuk supaya membersihkan ibu kota kerajaan itu menjadi lebih baik tentunya teman-teman. Ya untuk ending dari Akame ga Kill ya, kalau di animenya Tatsumi sendiri itu bisa dibilang perjuangannya apakah selesai 100%, dia berhasil melawan atau menuntaskan untuk ya kerajaan bisa ya dibantu untuk dibersihkan lah intinya, untuk supaya mereformasi kerajaan itu menjadi lebih baik. Tapi bisa dibilang Tatsumi sendiri nanti akan meningsoy teman-teman. Kita flashback dulu agak tadi. Kita tadi membahas Jaeger tadi ya, dia kan merupakan tentara pelindung kerajaan. Nah, otomatis kalau tentara itu kan ada komandannya, ada kepalanya kan. Nah, siapa komandannya? Komandannya adalah namanya Esdet. Dia tuh merupakan komandan yang bisa dibilang keji, kejam, karena kalau siapapun lawannya lah, nggak ada rasa ampun, pokoknya sikat-sikat gitu. Dan dia merupakan karakter yang itu OP teman-teman menurutku. Dia OP karena powernya tuh wah ngeri sih, lakoni memang. Pertarungan antara Night Raid dengan Jaeger itu sengit sekali karena sama-sama kuat ya bisa dibilang. Setelah itu intinya adalah Tatsumi itu akan meningsoy, dia nanti jadi naga teman-teman. Nah, kenapa kok bisa jadi naga? Ya karena itu sebenarnya dari teigunya dia yang tadi Incursio itu dia. Kalau di anime sepertinya ya itu tuh dia nggak ada part jadi naga, tapi dia akan meningsoy. Esdet ini tadi komandannya Jaeger itu seneng sama Tatsumi. Dia jatuh cinta sama Tatsumi. Jadi dia terobsesi. Si Esdet itu terobsesi untuk memiliki Tatsumi intinya. Oke, Tatsumi harus jadi punyaku intinya gitu. Otomatis kan Tatsumi dari Night Raid nih. Esdet dari Jaeger. Nah kan bermusuhan. Nah, otomatis kan dia harus melawan kan sama satu sama lain, kan harus fight lah, battle gitu intinya. Karena Esdet ini terobsesi dan dia seneng, dia jatuh cinta sama Tatsumi, otomatis kan ya dia mencoba untuk tetap istilahnya bagaimana caranya agar aku itu bisa tetap dengan orang yang aku sayangi, aku cintai, aku senengi lah. Jadi di final battle-nya nanti ya, di ending dari animenya itu adalah itu nanti Akame akan melawan Esdet. Itu puncak sih, peak momennya itu adalah Akame versus Esdet. Nah, dari Akame versus Esdet itu nanti otomatis ya akan dimenangkan oleh Akame, karena kalau dimenangin oleh Esdet yo piye. Maksudnya nanti jadinya nggak jadi Akame ga Kill nanti. Dimenangkan oleh Akame, tentunya Esdet-nya juga ikut meningsoy lah. Nanti ada scene tuh di mana Esdet itu mendekat ke tubuhnya Tatsumi yang udah lebih dulu meningsoy. Nah, dia ke situ, itu detik-detik di mana nanti Esdet itu juga akan istilahnya kayak menyusul Tatsumi istilahnya, meningsoy. Dia peluk tubuhnya Tatsumi, terus dia membekukan dirinya. Bersama Tatsumi. Terus nanti akhirnya pecah, hilang lah. Mungkin bagi Esdet ya, itu harapan dia tercapai karena dia bisa membersamai dirinya dengan orang yang dia sukai sampai akhir waktu, bisa dibilang seperti itu. Itu tadi untuk jadi rangkuman dari cerita anime Akame ga Kill. Nah, teman-teman, kalau ke teman-teman mau ngelihat nih, misal aku mau streaming anime Akame ga Kill nih, mau lihat anime Akame ga Kill di mana ya? Kan itu apa ya? Itu kan salah satu anime yang udah lama ya, teman. Ya nggak lama banget sih, tapi maksudnya udah termasuk anime lama. Terus bingung nih mau nonton di mana? Yang legal tentunya ya. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat di YouTube. Nanti cari aja channelnya namanya Aniwan Indonesia. Nah, di Aniwan Indonesia itu ada. Jadi ketik aja mungkin Aniwan Indonesia Akame ga Kill. Nanti kan keluar teman-teman. Tentunya itu kan merupakan platform streaming yang legal ya. Jadi teman-teman tidak menonton bajakan. Teman-teman juga bisa support tentunya untuk tetap menonton yang legal, resmi ya teman-teman. Itu jadi bisa dilihat di situ untuk animenya seperti apa. Terus nanti istilahnya kayak teman-teman juga bisa tahu lebih jelas lah, lebih detail mengenai cerita dari anime Akame ga Kill teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi membahas tentang review atau rangkuman dari anime Akame ga Kill ya, ini salah satu klip atau scene yang itu tuh viral pas dulu anime Akame ga Kill tuh booming lah intinya. Apa sih scene itu atau klip itu? Jadi ya teman-teman tahu permen lollipop ya, permen lollipop. Jadi permen lollipop itu kan atasnya permen, terus bawahnya kan stick ya.
Kenapa? Apa korelasinya dengan lollipop? Lollipop itu kan sunduke ya, sunduke. Sticknya itu kan sama permennya nyambung tuh. Nah, permennya nyambung kan. Tadi kan aku sempat bilang kalau ada karakter yang namanya Chelsea. Ya, jadi Chelsea itu dia tuh juga istilahnya kayak member baru sih. Dia tuh kayak member baru di Night Raid. Chelsea ini tadi tuh dia tuh konsepnya kayak gitu tadi. Dia tuh ditugaskan untuk istilahnya ya apa ya, mungkin ke base musuh atau nganu lawan lah intinya, menyerang lawan, mengintai lawan ya, intinya untuk itu. Tapi dia tuh posisinya terpojok teman-teman, dia terpojok, jadi dia mencoba untuk melarikan diri, dia menyelamatkan dirinya ya, tapi sayang sekali teman-teman ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa, dia gagal. Nah pertanyaannya, kalau dia gagal menyelamatkan diri, otomatis endingnya apa? Ya, jadi ini nyambung sama dengan konsep lollipop ini tadi. Konsep lollipop. Jadi atasnya tuh ada permen, bawahnya ini barat kayak tusukannya lastiknya. Chelsea itu suka makan lollipop teman-teman. Jadi dia suka makan lollipop juga kan. Dibilang tragis, ya tragis. Dibilang lucu, kok yo piye? Ya, karena tragis itu tadi. Tapi ini jadi salah satu scene dan klip yang viral ya dari anime Akame ga Kill, dan sampai sekarang kalau teman-teman cari itu sebenarnya tuh masih ada topiknya gitu. Ketika Chelsea lollipop misal gitu, atau Akame ga Kill Chelsea gitu, nanti akan muncul ya kayak klip-klip atau tayangan yang mungkin itu tuh gambarin situasinya Chelsea itu kayak gimana. Untuk lebih jelasnya ya, kalau kalian kepo nih, oh gimana sih emang klipnya, tayangannya gimana? Kalian bisa nonton animenya itu di episode 9. Jadi di episode 9 itu nanti teman-teman lihat aja. Nah, itu nanti akan ada klipnya, itu gambarannya gimana tentang Chelsea ini tadi ya. Yang kok ada korelasinya dengan model lollipop. Ya, sorry teman-teman, ada iklan. Nggak punya studio khusus soalnya. Ya, jadi oleh karena itu bantu kami teman-teman tentunya ya. Support kami supaya kami bisa punya studio khusus. Oke, ya balik ke Chelsea. Nah, itu tadi pokoknya kenapa tren Chelsea itu bisa dibilang lollipop. Mungkin netizen itu apa ya, ngejokes. Oh alah, waifumu lollipop. Nah, wibu kan biasanya kayak gitu. Waifumu lollipop ya mas? Kan ya agak gimana gitu. Kok waifu kok lollipop? Nah, wibu tuh punya cara yang unik dan kreatif untuk bercanda. Terutama soal waifu itu ya. Jadi waifu itu kan terlalu banyak lah. Mau dari anime-anime yang lain, dari game, wah kalau game mungkin bisa dibilang nanti kayak Genshin Impact, terus Honkai Star Rail, ya gitu itulah. Itu kan nanti jadi, wah waifuku. Kalau di Genshin mungkin tuh, ambil aja tuh Fenty jadi waifu kalian, makan tuh Fenty gitu. Untuk teman-teman yang udah lihat anime Akame ga Kill ya, tadi kita membahas tentang Chelsea, bisa komen di bawah teman-teman, kayak gimana sih menurut kalian, pendapat kalian tuh gimana tentang anime itu sendiri, itu menurut kalian ceritanya bagaimana, terus tentang fenomena Chelsea lollipop ini tadi ya. Intinya menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa? Tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya teman-teman. Setelah tadi membahas korelasi ya, dan pesan-pesan ya antara anime Akame ga Kill dengan kondisi negara kita Indonesia saat ini, kita berikutnya akan masuk ke rating, penilaian teman-teman. Jadi kalau dari aku pribadi, aku memberikan rating 8,5, 8,5 lah untuk anime Akame ga Kill. Nah, kalau teman-teman berapa kira-kira rating untuk anime Akame ga Kill? Sebelum kalian rating ya, jadi kalian kan harus melihat dulu tuh. Kalian lihat, jadi Akame ga Kill tuh totalnya 24 episode teman-teman. Tadi kalian bisa saksikan secara legal di platform YouTube Aniwan Indonesia channelnya teman-teman. Atau mungkin kalau kalian males nonton per episode tuh, di channel itu sendiri tuh tadi aku lihat tuh juga ada ini, ada apa? Kayak rangkuman videonya gitu loh teman-teman. Jadi kayak dari episode 1 sampai 24 tuh langsung full. Jadi nggak perlu kayak nge-switch ganti-ganti episode gitu loh. Di segmen kali ini atau di segmen terakhir ini teman-teman, kira-kira nih anime Akame ga Kill sendiri tuh recommended gak sih buat ditonton? Kalau dari aku sih anime ini tuh recommended karena seru. Dia seru, ceritanya juga bagus kalau menurutku ya, ceritanya tuh bagus, menceritakan tadi
pemerintah yang korup, terus dilawan, dibasmi, direformasi, terus sehingga bisa bisa bersih lah intinya. Kalau dari aku sendiri, aku cocok dan aku merekomendasikan anime itu untuk kalian tonton teman-teman. Atau mungkin teman-teman mau sharing juga. Oh, kalau dari aku tuh menurutku anime Akame ga Kill itu seperti ini, kayak reviewnya seperti ini, kenapa seperti ini. Silakan teman-teman, kalian bisa komen ya, kalian bisa berbagi pandangan, kalian bisa berbagi pendapat dan sudut pandang kalau dari kalian tuh gimana sih anime Akame ga Kill ini. Recommended tidak untuk ditonton, seru apa tidak, seperti itu teman-teman. Untuk next, kalian kira-kira mau minta review anime apa guys? Atau kalian punya saran nih, Bang, Mas, review anime ini dong, misal. Sampein aja, kalian tulis ya di kolom komentar, sampein yang mau kalian request untuk review itu apa. Apapun itu animenya guys, tapi jangan yang ini ya, jangan yang 18+ ya. Itu pembahasan khusus, jangan. Intinya anime-anime lain kayak mungkin misal nih yang genrenya percintaan. Nah, percintaan biasanya laku. Ya, kenapa? Karena relate dengan kehidupan. Itu biasanya wibu-wibu yang tersakiti, wibu-wibu yang sad boy ya. Kenapa hidupku nggak bisa seperti di anime percintaan ini? Ya, usaha. Kalian mau punya pacar, kalian mau punya pasangan, ya. Usaha, cari. Ojo mau nonton anime tok, ya. Ojo mau nonton anime tok. Minimal mandi. Oke teman-teman, ya cukup sekian dari japingku kali ini tentang tadi review anime Akame ga Kill. Sebenarnya itu lebih ke arah review ini ya, korelasi antara Akame ga Kill dengan Indonesia. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya itu tadi. Biar aku semakin semangat konten nih teman-teman. Ya aku tentunya meminta bantuan kalian untuk jangan lupa untuk like video ini, komen di video ini, share video ini ke teman-teman wibu kalian juga. Dan jangan lupa subscribe tentunya ya, subscribe tuh gratis, mau garek klik loh ya. Oke teman-teman, sekian untuk episode kali ini. See you in the next episode, see you and bye bye.